dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami Kau panggil untuk mewartakan Kristus kemanapun kami berada. Justru ketika kami sedang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami derita, mengalami masalah. Bantu kami ya Tuhan supaya kami berani dan belajar untuk terus menjadikan Engkau pusat dari segala sesuatu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, hidup itu berpedang seperti pedang bermata dua. Ada positif, ada negatif. Ada baik dan buruk. Ada jahat dan kebaikan. Ada malam, ada terang. Ada sisi gelap dan sisi terang. Begitulah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak bisa memilih salah satu atau salah dua. Tetapi berada dalam situasi di mana kita harus secara pilihan, secara jelas. Untuk melihat kedua sisi ini dengan lebih baik. Bacaan pertama hari ini berkisah tentang para rasul yang semakin dianiaya. Dan semakin dianiaya, Stefanus dibunuh, maka mereka semakin pergi mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa, ke Antiokhia, kemana saja. Justru penderitaan, justru salib itulah yang membawa mereka mewartakan Kristus, menyebar. Dan itulah misteri kehidupan. Justru ketika ditekan, ketika ditindas, ketika dibunuh, justru semakin melebar. Penganiayaan adalah sesuatu yang tidak menarik, tidak menyenangkan, membuat orang menjadi uncomfortable, menjadi tidak nyaman, tidak enak. Tapi justru itu yang mewartakan Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Demikian juga dengan hidup kita. Seringkali Tuhan memberikan kepada kita misalnya pandemi ini. Misalnya digital yang sedang kita hadapi ini. Mengalami kegoncangan-kegoncangan. Mengalami ketidakpastian, mengalami kekacauan. Mengalami disruption. Yang dulu menyenangkan, menjadi enak, menjadi tidak enak. Dan itu memang Tuhan sering berikan kepada kita lewat masalah, lewat penderitaan, lewat salib, lewat situasi apapun juga. Sehingga kita diajak berpikir, merenungkan, menghadapi masalah demi masalah. Bersandar kepada Tuhan atau tidak, kita kuat atau tidak pada saat seperti itu. Itulah yang memang harus terjadi dalam hidup kita. Kita bisa saja jatuh kepada hal yang negatif. Bisa saja, pasti kebanyakan kita juga mengalami itu. Kita marah, kita kecewa, kita benci, kita dendam. Betul. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat, jadi harus bukan hanya yang positif saja, tapi juga yang negatif bersama-sama. Menyatu. Ya, menyatu. Dua hal ini. Positif, negatif menjadi satu bagian dari keseluruhan hidup kita. Dan itu menjadi suatu yang real, suatu yang nyata, suatu yang tidak bisa dihindarkan. Memang demikianlah kita. Kita bukan hanya segala sesuatu positif juga. Di dalam kepositifan hidup kita, dalam kebaikan hidup kita, ada yang kurang, lemah, rapuh. Nah, disitulah saudaraku terkasih, kita diajak untuk sekali lagi menjadi realistis. Sekali lagi bukan hanya positif, tapi realistis. Ya, realistis artinya melihat sisi positif, sisi negatif, melihat keindahan, tapi juga melihat kejahatan, melihat kecantikan, tapi melihat keburukan juga. Menjadi sangat real, konkret. Ya.
Dan itulah terjadi pada para rasul sehingga mereka, kita bisa melihat kita menjadi Katolik sekarang karena jasa-jasa mereka yang mewartakan Kristus ke Antioquia, lalu ke Eropa nanti, menyebar kemana-mana dari sana, ya. Mungkin juga lewat penderitaan, lewat kesulitan, lewat perang. Ya. Seperti itu yang terjadi dalam diri kita dalam melihat sesuatu yang kehidupan kita yang real dan konkret itu. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita mampu dan dimampukan untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam situasi-situasi yang berat sekalipun dalam diri kita. Mari kita juga mencoba melihat sampah-sampah penderitaan yang kita hadapi itu dengan kacamata yang lebih luas. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Kristus dengan peristiwa Yesus Paskah itu. Penderitaan dan salib, tapi kebangkitan. Ya. Dua sisi yang selalu menyatu dalam diri kita. Dan di situ Tuhan bekerja, berkarya. Bapa dan aku adalah satu. Ya. Allah juga menyatu dalam diri kita. Menyatu dalam realitas kita. Tuhan mengubah hidup kita lewat penderitaan, lewat salib, lewat kebaikan, lewat kebrengsekan, lewat situasi di kita, pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami. Saudaraku terkasih, mari dalam masa Paskah ini kita tidak boleh lari, tidak boleh pergi, tidak boleh menghindar dari kenyataan yang kita hadapi sekarang. Hadapilah penderitaan ini dengan berpegang pada Yesus, tapi juga kita menghadapinya ya tidak lari, tetapi sungguh-sungguh memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hal yang sedang kita hadapi itu. Apapun juga. Dan itu bukanlah yang gampang. Semoga Anda dan saya dan kita semua berani menghadapi kehidupan, berani menghadapi kesulitan apapun dengan penuh iman dan kasih. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.